dan seseorang yang tidak teridentifikasi keluar ruangan. Di dalam ruangan tinggal berempat, Ardian, Harun, Roland, dan Rufianto. Mereka terlihat memeriksa buku merah. Tak lama kemudian, seseorang masuk ke ruangan, terlihat menyerahkan tumpukan dokumen. Diduga adalah buku merah dan buku hitam. Totalnya ada 10 buku merah dan 4 buku hitam di ruangan kolaborasi lantai 9 gedung KPK. Inilah gambarnya tadi yang sudah saya jelaskan ya. Oke. Orang-orang polisi. 2 orang yang terlihat diduga merusak barang bukti buku merah dengan Tipex adalah Harun dan Roland Ronaldi. Keduanya adalah penyidik KPK dari Polri. Pengawas internal KPK menerima laporan penghapusan barang bukti perkara tersebut yang diduga dilakukan oleh Harun dan Roland. Keduanya dilaporkan menghilangkan 15 lembar catatan pengeluaran pada buku merah pada 7 April 2017. Hasil pemeriksaan internal membuktikan laporan pelanggaran oleh Harun dan Roland. Pimpinan KPK hanya memberi sanksi kepada 2 penyidik ini dengan mengembalikan keduanya ke Mabes Polri sebagai instansi asal. Jadi cuma dibalikkan aja hukumannya kepada Harun dan Roland ini ya. Dibalikkan ke instansi asal supaya diamankan oleh siapa saat itu. Kapolri ya, si Tito ya kalau nggak salah ini ya. 2017 kan sudah si Tito ini ya, si Tito Karnavian. Pada saat ada catatan transaksinya si Tito sedang menjabat Kapolda Metro Jaya. Pada saat mereka dibalikkan ke Polri instansi asal, si Tito Karnavian sudah ya diamankan lah. Ya, orang dia penjahatnya si Tito itu. Aduh, parah Indonesia ini. Oke, lanjut. Menurut Ketua KPK Agus Raharjo, pemulangan itu merupakan bentuk sanksi berat. Ia enggan menanggapi saat ditanya mengapa KPK tidak menjerat keduanya dengan pasal pidana perintangan proses hukum. Nah, ini yang benar, harusnya kan diproses, dipidanakan gitu loh. Kan ada pasal pidana itu, perintangan proses hukum ya. Aduh, obstruction of justice. Kok cuma dibalikkan? Ya diamankan si Tito lah. Si Tito adalah mafia segala kejahatan di Indonesia ini. Bos mafia itu orang. Oke, lanjut. Itu sanksi berat yang bisa diberikan terhadap pegawai dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain, kata Agus. Dokumen pemulangan Harun dan Roland hanya menyebut keduanya tengah berkasus. KPK lalu melimpahkan pemeriksaan terhadap mereka kepada Divisi Profesi dan Pengamanan. Namun, hasil pemeriksaan internal Polri berbeda 180 derajat. Tuduhan penghapusan barang bukti dianggap tak terbukti. Di propamnya siapa ya saat itu ya? Apakah Listio Sigit Prabowo atau sudah Ferdi Sambo, nggak tahu ya. Dan tidak terbukti katanya tuduhan penghapusan barang bukti itu. Padahal ada terekam CCTV. Itulah polisi ini ya, selalu melindungi sesamanya. Apalagi pimpinannya si bos mafia Tito Karnavian. Selesai itu. Manusia laknat itu ya. Aduh, dahe. Oke, lanjut. Saat peristiwa itu terjadi, Harun berpangkat komisaris polisi. Setelah dikembalikan ke Mabes Polri, Harun mengikuti sekolah pimpinan Polri. Sementara Roland mendapatkan promosi sebagai Kapolres Cirebon. Saat ini Roland berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Nah, merusak barang bukti justru dipromosikan ya oleh si Tito. Ya. Harun mengikuti sekolah pimpinan Polri, si Roland malah jadi Kapolres Cirebon. Berpangkat AKBP saat itu. Ya bang. Terus? Penyidik KPK dari kepolisian yang lain yang terekam dalam CCTV adalah Ardian Rahayudi, Henry Sianipar, dan Muji Harja. Ardian pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Nunukan, Kalimantan Utara pada 2011. Saat itu, ia berpangkat Inspektur Polisi 1. Dalam rekaman CCTV, Ardian diduga terlibat mengambil buku merah dan memberikannya kepada Harun. Saat tim Indonesia Leaks mengonfirmasi soal rekaman CCTV itu, Ardian menolak menjawab. Gini saja, sampean klarifikasi ke lembaga KPK. Karena itu sudah menjadi urusan KPK, bukan lagi jadi urusan saya pribadi.
kata Ardian 15 Oktober 2019. Ya iyalah, enteng lah si Ardian ini jawab ya kan. Orang bosnya sudah dipegang si Tito Karnavian, apalagi ya. Udah dipegang si Tito, si bos mafia ya. Pengkhianat itu, jenderal sampah itu. Ya. Otak rekayasa kasus Jessica Wongso itu mengabur-ngaburkan video CCTV supaya jadi Kapolri dia, siapa itu, si bangsat bajingan itu sampai sekarang nggak berani itu melaporkan saya itu. Tito Karnavian mau bilang ahai mau. Oke, lanjut. Sementara Henry sebelum di KPK merupakan Kasat Reskrim Polres Sika, Kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Dalam rekaman CCTV itu, Henry diduga terlihat menunjukkan tempat buku merah disimpan. Saat dikonfirmasi oleh tim Indonesia Leaks, Henry menolak menjelaskan kehadirannya dalam rekaman CCTV tersebut. Dapat nomor saya dari siapa? Maksud menghubungi saya apa? Kata Henry, segera memutus sambungan telepon pada tanggal 16 Oktober 2019. Nah, sama lah ya, si Henry Susanto Sianipar ini sama dengan si Ardian, ya. Ya udah tenang hidupnya, ya kan, sudah dijamin oleh si Tito Karnavian, bahkan pangkat paling ini orang tadi mana ini, ya, melubui hukum mati mau, ya. Marga Sianipar teron, ya kan. Aduh, parah kali. Sekarang mereka masih makan dari uang rakyat, gaji rakyat orang-orang ini ya, orang-orang bangsat ini. Karena apa ya? Dilindungi oleh bos mafia, si jenderal penipu itu, si pengkhianat Tito Karnavian. Dan kita belum merdeka dari para mafia-mafia jenderal polisi ini. Sigit. Mau membersihkan apa lah kau di kepolisian kau, ya, jenderal benci kau, pengecut kau, nggak berani kau sama si Tito kau, ya, mumpung ada saya bukti ilmiah, kau tangkaplah dia, ya, siapa tahu kau diangkat jadi pahlawan nasional nanti sebelum check out.